Selamat petang, Bapak Mama. Hendra lagi menuju ke Poktan Sulamanda. Ada janjian sebenarnya tadi jam 4. Saya berhubung karena sedikit ada aktivitas, saya sedikit terlambat dan saya sudah mengabarinya. Jadi saya reschedule jam 5. Nah, poinnya apa? Bapak Mama undang, kami datang. Nah, nanti tanggal 24, terima kasih Kak Peter sudah kunjungan ke desa mana tadi ya? Noinoni kalau nggak salah, di salah satu desa di Soe, di TTS. Kami sudah buat janji dapat undangan itu tanggal 24 Juli ini. Kalau nggak saya salah itu hari Rabu apa Kamis ya. Nah, Bapak Mama undang, kami datang. Untuk apa? Pasti akan menghadirkan suatu solusi untuk meningkatkan hasil pertanian dan peternakan naik 2 kali lipat. Terus yang kedua, semoga anak-anak muda yang ada di desa tersebut melihat hasil yang naik 2 kali lipat tersebut. Muncul lagi petani-petani baru, petani-petani muda yang akan melanjutkan tugas Bapak Mama di kemudian hari. Nah, ini saya lagi di jalan, tinggal belok ke Tarus, dikit lagi nyampe. Ada musik dangdut di sebelah. Nah, yang saya mau bagikan itu adalah begini. Tadi barusan sekitar 2 jam saya ada diskusi sedikit yang tidak disengaja. Salah satu teman saya namanya Rian bertanya, Hen, apa kunci suksesnya kamu untuk menjalani perusahaan TRI, Tani Ternak Indonesia? Saya bilang bukan kunci sukses. Saya bilang, Ray, sebenarnya saya lebih suka bilang itu pegangan atau panduan, bukan kunci sukses. Karena kalau kunci sukses itu apa ya? Ya masing-masing kita punya kunci sukses. Tetapi kalau ditanya saya sendiri, pegangan aja, pegangan, pedoman. Nah, saya bilang yang pertama itu jaga si tangan, jaga si tamu, jaga si tamu. Saya kasih namanya itu jaga si tamu. Tadi pagi saya udah bagi di WA ke Bapak Mama. Kebetulan sekali, memang tadi pagi saya bagi itu. Berapa jam yang lalu teman saya nanya. Nah, saya bilang jaga si tamu. Tamu itu bisa masuk ke dalam kehidupan kita. Itu awalnya memang dari mata. Kita akan melihat interaksi kita pertama itu alamiahnya lah dari mata. Tetapi ingat, kalau kamu atau tanganmu dan mulutmu tidak meresponnya, maka dia tidak punya kuasa untuk mengganggu kehidupanmu. Makanya saya bilang, jaga si tamu, jaga kebersihan tangan dan mulutmu. Dia bertanya, Hen, saya masih bingung, apa bersih tangan, bersih mulut? Nah, saya bilang, kalau tangan yang bersih itu definisinya adalah tanganmu itu terhindar atau terlepas atau merdeka dari yang namanya percabulan, perzinahan, dan tidak menerima suap. Itulah definisi tangan yang bersih. Jaga si tamu, jaga kebersihan tangan dan mulut. Mulut, saya bilang, bagaimana mungkin dari mulut yang sama kita memperkatakan suatu kebenaran, kebaikan yang menyehatkan tubuh kita, tapi dari mulut yang sama juga kita memperkatakan hal yang tidak baik, hal yang kotor. Kita maki orang. Nggak bisa, saya bilang. Bagaimana ceritanya dari mulut yang sama kita memperkatakan kesembuhan, kita memperkatakan keberhasilan, tapi dari mulut yang sama kita juga memasukkan sesuatu hal yang tidak menyehatkan tubuh kita. Dan dari mulut yang sama kamu suka bohong orang, kamu suka menipu orang, kamu sudah jual barang dan kamu tidak bayar. Bagaimana? Tidak bisa.
ada ceritanya. Dari mulut yang sama, kita harus betul-betul jaga kebersihannya. Yang masuk dan yang keluar harus betul-betul bersih. Nah, dia mau bertanya lagi. Saya bilang sabar dulu, ada yang kedua. Nah, yang kedua itu apa? Ini yang baru yang saya bagikan ke bapak mama, yang saya belum WA. Yaitu apa? Saya bilang itu yang kedua ini, panduannya saya itu adalah Jatori. Bukan Ninja Hattori, bukan. Jatori itu jangan mengotori rumah sendiri. Karena di dalam rumah kita itu ada doorkeeper, ada penjaga pintunya. Nah, tugas daripada penjaga pintu tersebut, dialah yang melayani dan menyediakan isi rumah. Di dalam rumah tersebut yang menyediakan itu bukan kita, bapak mama. Ada seorang pribadi, doorkeepernya kita, yang menyediakan, yang melayani rumah tersebut. Sehingga apa? Kita tidak boleh mengotori rumah kita sendiri. Jatori, jangan mengotori rumah sendiri. Karena apa? Di dalam rumah kita ini, di dalam tubuh kita ini, ada seorang pribadi yang namanya doorkeeper, penjaga pintu. Kalau di firman bilang penjaga taman. Nah, kita harus membuat dia nyaman. Namanya rumah, itu tempat orang bekerja. Bagaimana ceritanya? Ada seorang pribadi dalam rumah kita. Kita harus membuat dia nyaman dong, supaya dia bisa bekerja untuk melayani kita, melayani isi rumahnya kita, dan juga melengkapi isi-isi rumah kita. Nah, dan secara kebenarannya adalah bagaimana mungkin rumah istana yang di dalamnya perabotannya itu terbuat dari emas, lantainya emas, dari permata, dari batu marmer, dari berlian, tapi kita masih menemukan di dalamnya itu, ataupun kita mengotorinya dengan hal-hal yang tidak baik seperti sampah, kotoran. Nggak mungkin. Itu namanya bukan istana. Nah, yang kedua adalah Jatori. Ingat, jangan mengotori rumah sendiri. Ini berkaitannya juga dengan yang namanya pertanian dan peternakan. Kebersihan lahan, sanitasi lahan. Makanya sebelum kita olah lahan, kita harus menebar dulu yang namanya satu produk antibakteri, sehingga tanah itu terbebas dari bakteri. Kalau di kandang, kita harus sanitasi kandang supaya ternak-ternak kita terbebas dari bakteri. Jangan mengotori rumah sendiri. Itulah pedomannya saya sendiri. Baik dalam bekerja, berbisnis, dalam rumah tangga. Ada dua yang tadi, Bapak Mama bisa ulangi. Yang pertama, jaga si tamu. Yang kedua, Jatori. Nah, si Ray bilang, "En, kalau dengan dua itu saja aku bisa berhasil, aku mau dong mengikuti sarannya kamu, silakan," saya bilang. Nah, demikian Bapak Mama, abang kakakku semuanya. Kita tetap semangat untuk berusaha, dan keberhasilan itu tidak hanya punya Hendra, keberhasilan itu juga menjadi bagian Bapak Mama semuanya dan abang kakak. Salam pertanian, Tuhan Yesus memberkati.